selamat datang kembali di Mipo bareng sama gua KB dan ada Volva di sini. Yes. Halo KB. Ya, ada yang samat dari kita, Volv. Apa tuh? Ini Aduh. bisa begini, Volv. Bisa begini. Look at this. Cah. Gue bisa muter, bro. Bisa muter, bro. Gak ada kabel, bro. Anyway, thank you banget buat Corsair. Nih udah ngirimin 2 biji headset wireless yang ini berguna banget buat kita syuting dan bikin konten. Tapi lihat deh, Volv. Gila. Kita belum pernah sebelumnya mendapatkan kerjasama atau support dari brand-brand seperti ini loh. Tapi sumpah ya, ini headset yang dikirim untungnya wireless. Jadi ngapa-ngapain enak. Main di kasur sambil dengerin musik gitu kan. Sambil gini ya. Gitu kan. Gak takut ada kabel ada gitu. Tapi gue udah pernah nyoba ya. Hah? Ini bawa ke kamar mandi Terus sambil boker. tetap jalan. Enak cuy. Jalan cuy. Oke, siap. Tapi anyway, terima kasih banget buat Corsair dan Elgato yang udah nge-support 2 biji ya. Dan langsung ke pembahasan kita seperti biasa Volva, karena kita akan menghibur teman-teman semuanya. Kalau tidak terhibur ya udahlah ya, nanti besok juga masih ada episode yang keduanya. Nah, pembahasan soal hal ini kata Volva sih ya agak seker-seker sih Volv katanya gitu kan. Waduh, sebenarnya sih nggak seker banget sih. Cuma kita melihat sudut pandang lain lah, sisi lain lah. Kan kasihan banyak teman-teman kita yang sebagai pro player katanya. Bener nggak sih pro player nggak sih disebutnya? Tapi kan nggak ada pro league. Oke. Orang-orang yang berkompeten tapi nggak ada di Pro League atau di liga tertinggi gitu ya. Betul. Nah, ini menjadi salah satu sorotan gue gitu loh dalam hal ini. Makanya gue minta sama KB, ayo kita bikin ini, Kita harus bikin ini. Oke. Sekarang kita bakal ngebahas soal tier turnamen yang hadir di Mobile Legends. Karena kenapa kita selalu ngekritik Mobile Legends? Kenapa, Volv? Karena ya kan hidupnya di situ, makannya di situ, kita duitnya di situ, bro. Karena kita mau yang terbaik ya kan, dengan opini kita gitu. Jadi buat teman-teman kalau punya opini tumpahin di kolom komentar. Kira-kira apa sih yang perlu dikembangin nih di e-sportsnya Mobile Legends, apalagi lagi pandemi kayak gini kan? Betul. Jadi kayak semuanya masih nggak transparan karena mau melakukan ini pandemi, mau melakukan itu pandemi, PSBB, ada protokol kesehatan, ribet lah. Tapi ya semua di cover sama Muntun, dipikirin sama Muntun gimana caranya mereka tetap melaksanakan apa yang diinginkan sama ML Bebers. MLers. Dulu apa sih? MLers, sobat Land of Dawn. Sobat Land of Dawn, sobat Revival. Yang Oji bilang itu ya. Di MPL season 3 dia bukannya nyapa Mobile Legends yang MLers itu yang malah, luas. Ya malah sobat Revival. Emang udah kebiasa. Lagi. tapi kita gak bakal bahas hal tersebut karena Volva juga sama pernah melakukan hal yang ya tipis-tipis sama maut lah. Gue juga pernah gitu kan, nggak sengaja aja. Tapi iya Volv, ini pertanyaan mungkin yang sering kali kita lontarkan di Planet Esports ya, terutama karena kita nggak bakal bisa melakukan hal ini di Planet Esports. Jadi makanya kita bikin Mipo. Kenapa Mobile Legends Bang Bang itu benar-benar kayak apa ya? Kayak tidak terstruktur. Kalau menurut kami berdua ini kayak tidak terstruktur untuk kedepannya bakal kayak gimana. Entah kayak dari liga tertinggi dia bakal kemana kah? Bakal ke MSC kah seperti biasanya? Tapi diganti sama MPLI ya kan? Taruh dulu, kalau misalnya liga tertinggi enak be. Kenapa tuh? Liga tertinggi selalu punya lanjutan. MPLI ada. Yang baru-baru ini tahun ini MPLI. MPLI 2 kali kan? Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya ada MSC, ada M1 ya kan? Masih enak be. Lah, lu bayangin MDL. Oke. MDL ada lanjutannya nggak sih? Profesional loh katanya. Develop by Muntun. Tapi nggak pernah ada lanjutannya. Udah 2 season. 2 season benar. Second tier liga profesional yang bisa kita bilang kesimpulannya yang kita tarik dari semua hal adalah MDL ini adalah kalau kata Volva ini bahasa kasarnya cadangan buat MPL ya nggak sih Volv? Itu bahasa kasar banget ya. Ya kan yang gua lihat ya, itu yang gua lihat. Soalnya gini. Kalau kita ngomongin MPL, oke MPL enak. Ghost to apa ya? Bener nggak? Benar banget. Kalau IDL, Ghost to apa? Nah, sebenarnya gini. Kalau gua ngelihatnya kayak MDL itu, kita kasih contoh victim lah. Oke. The strongest one dari MDL, betul? Betul. Nah, kemana? Pincang sekarang bro. Di MDL tetap. Nggak bisa beli 5. Ya kan? Nggak mungkin bisa dibeli 5 playernya. Yeah. Habis itu dibelilah 2 playernya.
Oke. Kencang banget nggak? Mm-mm. Nah, lu sebagai mantan coach dari victim, perubahan itu udah berasa banget. Lu pun udah nggak di victim lagi. Dan gue rasa itu akan terjadi untuk semua player MDL ataupun semua tim MDL kalau tidak bisa adanya lanjutan. Kalau tidak jelas, oke ini ke depannya ngapain? Cuma MDL, tak putus, dah kelar. Bedanya sama NMA apa? Oh, Liga-liga juga kan? Iya sih, liga-liga juga sih. Kayak cuma beda versinya aja. Benar, versinya beda ya. Let's say kita ambil contoh kayak NMA kemarin, yang menang dapat hadiah, that's all. Habis itu nggak ada lanjutannya. Tapi NMA yang 2 ini, wah tiba-tiba Volva ngeblur tuh. WPWM-nya auto fokus gitu. Kenapa tuh? Coba deketin muka lu. Set. Oke. Idi, kayak review Tetap makanan. Tetap tidak ternyata luar biasa. Udah. Nah, gini Volv, maksud gua kalau di NMA ya yang sekarang sistem barunya kan yang season 2 itu adalah kayak NBA katanya kan. Jadi ada drafting playernya. Jadi setiap tim-tim yang ada di MDL ini berhak untuk mengambil satu player dari dari NMA ini yang menurut mereka berpotensi gitu kan. Oke. Pertanyaan gue cuma satu, Volv. Apa tuh? Kenapa cuma satu? Atau jangan-jangan sebenarnya nggak lebih sebenarnya lebih dari satu, cuma kira-kira syarat apa yang dibutuhkan untuk nariknya lebih dari satu gitu loh? Gue setuju sama kata-kata lo. Dan terlebih lagi, apa bedanya sama beli yang free agent? Yang dari top global. Iya benar nggak sih? Dari top global. Iya kan? Iya. Kalau lo beli seorang manajemen atau seorang manajer, itu free agent tuh enak, beli aja buyout. Atau dia berada di sebuah tim kayak Power Danger, Pendragon. Pendragon punya kontrak, ya kan, sama Paudi. Buyout aja. Dia bukan dari tim yang terkenal banget, pasti harganya murah. Benar. Bedanya apa sama NMA? Apakah NMA zero cost goes to MDL-nya? Terus pertanggungjawaban apa dari NMA ke organisasi tim sebelumnya? Ngerti. Untuk membuat satu player ini pindah ke tim MDL. Iya, kenapa tidak langsung ke globalnya aja ya? Let's say kayak kita ambil contoh nih ya. Mungkin Fnatic yang kemarin kita ini ngambilnya ada jauh ke Dota. Kenapa ke Dota? Karena yang paling jelas di Dota ada In Your Dream 9K MMR. Betul. Exactly, right. In Your Dream diambil ke Fnatic. Apalagi kalau bukan karena MMR yang gede dan dia jago. Iya nggak sih? Betul. Logikanya gitu kan? Masuk kan? Top global. Iya, benar, bahasanya top global. Nah, kenapa tidak diambil dulu nih yang top global ini? Iya nggak sih? Atau jangan-jangan memang NMA ini syaratnya adalah top global? Kan gue nggak tahu nih, gue belum tahu nih, bener-bener belum tahu. Atau emang bener-bener ya yang mengikuti syaratnya adalah di atas 1000 bintang itukah? Atau ada syarat-syarat khusus? Iya nggak sih? Ibaratnya kalau 1000 poin berarti 500 bintang lah ya. Benar 500 bintang, iya nggak sih? Logikanya kayak gitu. Oke, berarti ya bukan top global dong, kan rata-rata zaman dulu juga kita tahu yang masuk pro team bintangnya minimal 700-800. Benar, win rate lah kalau paling kasar tuh yang untuk dilihatnya. Atau ya performa kalian pas di ini ya turnamen kecil komunitas apa? Betul. Yang ada revival turnamen, ya nggak sih? Terus MLCC. Benar. Yang sekarang, belum ada lanjutannya sama sekali. Entah 2021 ya kita berharapnya ada dong. Karena makin kesini kayak lambat laut ya regenerasi dibutuhkan banget gitu loh. Makanya gue kasihan banget nih sama MDL ini benar-benar kayak nggak jelas gitu. Kalau memang dia bisa ngambil satu dari NMA, emang mereka butuh banget player dari NMA. Wah iya juga tuh, pertanyaan lu bagus tuh. Emang mereka butuh banget player. Sementara kemarin aja Siren dan RRQ Sena deh kita ambil contoh. Mereka kuat banget, udah kuat gitu loh. Mereka udah bener-bener ngebantai-bantai di playoff. Sementara mereka masukin player baru. Let's say player ini mungkin emang berkompeten atau berpotensi. Pertanyaannya mereka mau ngebuang satu player dong yang udah agak stabil ini. Agak stabil ya gue bilang ya. Karena baru satu season dong. Ya betul. Nah terlebih lagi gini Be, kalau misalnya katakanlah tim kita Five Brothers menang nih NMA. Emang lu yakin mau masuk tim itu? Oke. Gue nanya lu nih. Make sense. Lu sebagai player deh. Make sense. Oke, bener. Misalkan gue sebagai player gue menang nih, ya kan? Gue ditarik sama tim MDL, tim manapun misalkan. Tapi deal-dealannya nggak worth buat gue. Ya kan, kayak misalkan gue cuma dapat gaji ketika gue main atau ketika gue menang.
That's Atau all. Atau streaming. Gue dapat duit tapi dari streaming di Nimo TV itu, ya kan? Mungkin kontrak streaming segala macam. Ya belum tentu gue mau. Kalau misalkan gue ternyata kayak gue adalah joki, gue punya pendapatan nih. Gue punya pendapatan kayak gue joki, gue top global, gue menang NMA. Tapi gue punya pendapatan sendiri dan ternyata ketika dibandingkan dengan kontrak tim ini, wah nggak worth it nih. Tidak worth. Iya, gue joki aja deh bro, gitu. Nggak dapat dong kayak gitu. Gue bisa streaming, terus gue bisa disawer. Iya juga ya. Joki jalan, saweran jalan, streaming jalan, popularitas jalan, tetap jago. Bisa turnamen komunitas. Atau nanti jangan-jangan dia bikin title joki terkuat di Land of Dawn. Terus wah, bisa streaming. Jadi. Kayak zaman dulu kan Cupid. Nah, itu dia. Iya nggak sih? Bener gak sih? Joki-joki juga kan Cupid maksud gue gitu loh. Dan dia bener, dan dia jadi streamer sekarang. Betul. Banyak banget yang joki-joki jadi streamer. Nah, pembawaannya kan jokinya jago. Jokinya jago lagi. Itu dia poinnya. Jadi bisa dibilang masih belum ini ya, masih belum ada gambaran kayak bakal seperti apa yang bakal diambil nih player-playernya. Apakah playernya juga mau untuk berkompetisi di sana? Karena kan gini loh, Valve, kalau jujur-jujuran ya, kenapa para streamer itu kayak mungkin ya gua dalam tanda kurung kayak mikir dua kali ya, atau tanda kutip mikir dua kali untuk balik ke pro scene. Karena apa? Karena mereka udah merasakan duit yang lebih real mungkin di sana. Ya, mungkin gitu. Bukan duit sih, Be. Apa tuh tapi? Capeknya. Lu bayangin lu harus latihan 12 jam minimal, katakanlah 12 jam seperti yang dibilang sama Dangki. 12 jam minimal. Capek banget, Bro. Senin sampai Jumat. Kalau tanding nggak libur, kalau nggak tanding baru libur. Benar. Iya, libur pun lu akan menyaksikan pertandingan orang lain. Sama dengan lu belajar juga, sama dengan ya latihan juga. Cuma bedanya lu latihannya nonton. Dan tuntutannya sih, gua lebih ke tuntutannya sih kayak lu udah jadi pro player, as a pro ya, lu tuh udah emang bener-bener harus ya udah lu all out gitu loh, kayak jangan setengah-setengah, karena itulah yang mungkin membuat menurut gue Valve ya, pro player itu tuh bukan job yang mudah atau mimpi yang mudah untuk diraih. Makanya menurut gua kalau misalkan udah ada orang udah jadi pro player dan dia nyanyi-nyanyiin itu, menurut gua kayak sayang banget sih. Chance lu tuh kayak 1 banding 1.000.000 orang yang mau di sana gitu loh. Tergantung, sebenarnya mungkin dia nggak nyanyain, emang stuck aja skillnya. Itu lebih parah sih menurut gua. Iya, bisa aja kan. Gak ada yang tahu loh. Gimana nih? Kayak kita ngeliatin ini MPL nih udah 6 season. Regenerasinya gitu. Regenerasinya juga baru berasa di season 5 season 6 kan. Oh, oke ya. Nama-nama barunya ya kan maksud lo? Baru banyak gitu loh. Dan sekarang kita lihat kayak streamer-streamer kayak Sans, Rainbow, siapa lagi yang baru-baru? Guava mulai naik kan tuh. Iya kan? Ya, karena mereka juga punya karakter dan emang mainnya jago kebetulan pas di streaming itu. Dan dia udah punya tim yang terkenal. Yang terkenal. Bener. Dan emang jadi apa ya, menurut gue tidak bisa dipungkiri bahwa tim-tim ini juga ngangkat nama mereka sih. Iya gak sih? Pelan-pelan juga. Simbiosis mutualisme. Iya, sama-sama kayak playernya jago. Oke nih, gua fasilitasi nih lu streaming. Naik lagi namanya. Nah, yang di bawah-bawah ini yang mungkin di semi pro dia jago, punya potensi, ya bisa juga naik. Mungkin bisa juga untuk difasilitasi stream dan segala macam. Cuma bedanya adalah ya kayak tadi view-nya. Yang ini nih udah kasarnya mah udah jauh banget nih, udah sampai MPL, udah pernah ngerasain lawan RRQ Hoshi dan segala macam, EVOS Legends dan segala macam. Yang ini belum pernah ngerasain nih. Ini mungkin yang maksud Valve yang perlu dipompa lagi nih ke atas. Iya nggak sih, Valve? Balik lagi be. Kalau lingkungan yang nggak ada, lu juga bisa jadi nothing. Misalnya gini, sorry gue bukan yang menghina siapapun ya. Kayak Doyak deh, setelah dirangkul sama GPX, naik banget ya. Oh wow, ya. Gue nonton streamingnya juga sih, gokil sih. Angkanya, yes, exactly, benar. Yes. Kita nggak usah munafik. Emang itu yang terjadi. Ya lu butuh orang lain gitu loh untuk naikin nama lu. Bukan pansos ya. Iya, beda. Kalau ke temen nggak mungkin bisa dibilang pansos, apalagi temen deket. Iya. Masa pansos sih? Lah kayak kita berlima deh. Kita nih, gua, lu, Cornet, Oji, Ansel. Emang kita ada yang pansos? Enggak deh, kayaknya kita emang bener-bener sharing buat ini aja, buat kita bareng-bareng. Betul. Nah, makanya itu. Nah, balik lagi ke MDL ataupun struktur dari apa bisa kita bilang strukturnya kompetisi Mobile Legends. Kenapa bobrok banget? Kenapa nggak pernah bener? Karena tahun ini tuh berubahnya drastis banget. Mungkin karena pandemi yang tadi kita udah bilang di awal ya. Iya, oke. Ya kita ngeliatnya juga kayak Dota aja, TI-nya nggak ada, kasarnya gitulah. Betul. Tapi kan balik lagi, kalau misalnya tahun depan udah normal lagi, apakah MPLI akan dibuang? Wow. Iya, good question sih.
Ya kan, Four Nation-nya apakah akan dibuat? Karena MPL sampai sekarang pun cuma ada 4 negara. Oke. Atau jangan-jangan MPLI tetap ada tapi third party kayak sekarang. Buat apa? Lu masukin satu turnamen major di tengah-tengah major lainnya. Oh iya iya benar-benar. Hitungannya major sih. Itu gede sih. Itu gede banget dan 4 region yang tercangkup ya termasuk Filipina juga. 20 tim minimal. Iya. Kita bisa asumsikan. MPL, MPLI, MSC. Buang waktu, bener. 2 major sekaligus. Iya. Capek banget player, nggak ada waktu libur, nggak ada waktu senang-senang. Terus kalau misalnya ditambah ada third party kayak SEA Games, Asian Games. 2021 bener juga di Vietnam tuh. Yes. SEA Games, oh gila ya. Banyak ya. Kita udah ngerasain SEA Games aja kita mampus banget kan. Iya, empot-empotan sih kayak yang satu latihan buat M1 ya kan, yang satu juga tetap latihan buat timnya sendiri. Ya sementara itu ya mungkin untuk SEA Games kita nanti bakal ngeliat nih bakal kayak gimana lagi juga pemilihannya. Ya. Karena balik lagi makin kesini timnya yang dilihat itu adalah tim-tim yang di MPL. Makanya semua tim pengen masuk MPL, pengen main di MPL. Exactly. Itu poin yang mungkin kita bahas di sini. Dan kita juga kayak mempertanyakan nih untuk tahun 2020 ini kan kayak banyak banget yang ngomong nih Wolf. Ini kayaknya Mobile Legends bener-bener madetin turnamennya bla 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 kayak habis MPL, MPLI, M2, MPL lagi, terus nanti bakal ada apa di 2021 biar nggak ada waktu buat orang-orang main Wild Rift katanya. Ya kan kata streamer itu. Kalau buat gue sih apa bedanya MPLI diganti MSC, MPLI diganti M2 sama aja kan? Malah kata gue kayak lebih rapian yang dulu nggak sih, kayak MPL season ganjil, season 1, 3, 5 itu akan menjadi perwakilan untuk negara masing-masing menuju MSC. Sementara untuk season genap itu akan menuju ke World Championship. Sempat kosong juga waktu itu. Benar, itu awal. Iya. Season 2 sama season 4 kan kosong. Karena tidak tahu kenapa. Season 2 benar. Season 2 doang. Season 2 doang yang kosong. Season 1 itu season 1 itu kemana ya? Ke MSC. Ke MSC kah? Oh iya MSC, benar MSC. Season 2 pas RRQ menang juga nggak ada. Season 3 itu Onyx menang MSC. Season 4 M1. Season 5 tadinya harusnya MSC tapi karena pandemi digantiin MPLI. Dan sekarang ada lagi nih M2 kebetulan katanya sih. Sekaligus MPLI-nya juga gitu. Katanya, iya benar. Kalau MPLI kayaknya udah oke sih. Bukan M2-nya yang katanya. M2-nya yang katanya. MPLI-nya kan udah confirm karena udah ada di website kan One Esports. Benar banget. Dan buat yang pada ini juga silakan ngecek ya di websitenya player dan segala macamnya. Tapi gue juga penasaran sama opini teman-teman yang di kolom komentar sih, Wolf. Maksud gue kalian boleh deh nuangin opini kalian. Maksud gue apakah dengan sistem yang sekarang yang MPLI-nya 2 kali ini lebih lebih bisa kalian nikmati atau yang kayak sebelum-sebelumnya yang lebih terstruktur bisa kita bilang. Habis MPL season ganjil MSC, season genap MPL M1. Nah, menurut kalian mana nih yang lebih lebih enak untuk disaksikan? Coba tulis di kolom komentar. Atau kalian juga kangen jangan-jangan sama event-event yang lebih ke komunitas, MLCC kah untuk para mahasiswa atau MIC kah untuk yang region yang ada di daerah-daerah ini? Atau NMA. Atau NMA, karena menurut gue NMA makin kesini ya, makin ini loh, makin bener-bener nyentuh komunitasnya, Wolf. Sumpah, makin kelihatan gitu loh. Tapi kalau NMA itu Nimo, masa di Facebook atau YouTube? Kalau YouTube terlalu gede deh. Oke. Facebook atau Gox masa nggak bikin sama Mobile Legends sih? Iya, I see yang baru. Kalau NMA aja bisa buat MDL, kenapa Facebook sama Gox nggak bisa ya? Kerjasamanya gitu kan? Deal-dealannya gitu kan? Iya. Oke, menarik. Tapi kita tungguin aja sih kalau gitu. Kalau gitu kan kayak seru gitu kan. Jadi nggak cuma monopoli satu platform stream aja. Tapi bersaing ya secara tidak langsung ya. Oh iya dong. Iya. Karena menurut gua persaingan itu dibutuhkan untuk improve dari kedua belah pihak ini, ya kan? Termasuk ini dia yang akan kita bahas sekarang,